Kenal jiwa nggak? Kenal jiwa nggak? Kenalan yuk. Kita bilang jiwa-jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 63 Petukangan, Jakarta Selatan, Ayahanda Dr. Andes Marzuki Mi'ad, Master Pendidikan. Semoga Allah berikan beliau sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan untuk terus menjadi guru sepanjang hayatnya. Yang kami hormati, ini sahabat saya, guru saya juga, Pak Dr. Saryono. Ya, hari-hari kami bersama beliau di Masjid Baitur Rahim. Ya, semoga Allah memberikan kepada beliau sehat walafiat, juga Allah berikan kepada beliau keberkahan dalam hidupnya. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Bunda Hajah Endang Sri Hartini. Ya, semoga beliau juga Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan dan keberkahan dalam hidupnya. Dan tak lupa kepada para wakil, ya, kepala sekolah. Saya tidak sebut nama satu persatu karena saya belum kenal. Saya keker tadi, belum kebaca untuk nama yang ada di ya. Iya. Pak Suprapto, Pak Sabto, Pak Mutadi mana tadi situ? Ya, Pak Mutadi yang saya kenal cuma Bu Lili ya, karena Bu Lili tetangga saya juga ya. Nah, dan tak lupa kepada ya sahabat saya, Akhifillah Ustaz Samsudin. Ini beliau juga guru saya ini. Ya, hari-hari kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian menjadi pelajar yang terpelajar, pelajar yang berakhlakul karimah, pelajar yang beradab mulia, dan pelajar yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Ingat ya, jadi pemimpin bukan menjadi pemimpin. Bedanya cuma N bedanya. Pemimpi dengan pemimpin. Ya. Saya boleh pakai istilah sahabat-sahabat saja ya, Pak? Pakai saja ya? Boleh. Iya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke materi, sama-sama kita baca sholawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita sedang memperingati Maulid ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan sholawat kepada beliau, doa buat beliau, karena sesungguhnya sholawat kita juga buat kita semuanya. Ya, beliau sudah penuh dengan syafaat, sudah penuh dengan rahmat, semua akan kembali kepada kita semuanya. Ya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul
Bersyukur pada Allah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita untuk sama-sama kita mendengar, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis ini. Semoga Allah berkenan menganugerahkan kepada kita semuanya hikmah dan ilmu, yaitu pemahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, agar hidup kita semuanya berkah, selamat dunia akhirat. Selawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Berharap mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan nama saya Syarifuddin Judi. Saya asli sini. Hari-hari saya main di sini, bolak-balik di sini. Dulu kali 63 tempat berenang saya, Bang Marzuki. Ya. Iya, tahun 80-an kita masih berenang di kali 63, masih bagus airnya. Ya, belum tercemar ya dengan pabrik dan lain-lain. Tapi hari ini nggak berani berenang di sana. Ya. Jadi saya Syarifuddin Juhri, saya harus dipanggil Bang Syarif. Ya. Nanti kalau mau lebih kenal saya, ya silakan buka YouTube, buka Bang Syarif, keluar foto saya, keluar ya channel YouTube saya. Ya. Kadang-kadang dipanggil juga Bang Juhri, tapi saya nggak pernah dipanggil Bang Udin. Iya. Karena Udin itu adalah udah dekil hitam Nora. Saya satu farm sama Ustaz Samsudin ya, sama-sama Pak Udin ya. Iya. Jadi kalau nanti mau ke tempat saya, di rumah saya ada studio Quran, namanya bukan majelis Quran tapi studio Quran. Kenapa studio? Karena kalau anak muda mau masuk ke majelis biasanya suka pusing, mesti pakai baju koko dulu, mesti pakai sarung dulu, mesti wudu dulu, banyak di pikiran otaknya, banyak aturannya gitu ya. Akhirnya nggak berani masuk, maka dikasih nama studio Quran. Alhamdulillah sejak saya pulang pasang studio Quran itu banyak yang nyasar. Anak-anak pakai seragam sekolah, ketok pintu, tok 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 tok, om gitu kan, tok tok buka pintu, siang om, mau sewa alat om gitu. Dipikir studio musik, ya karena dilihat depannya studio. Tapi karena sudah kepala masuk aja, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, akhirnya besok datang lagi bawa temennya. Nah itu ya, bukan lagi mau ya main musik ya tapi kita mau belajar ngaji. Alhamdulillah ya. Dari studio Quran inilah kemudian kita mencetak banyak generasi, dan alhamdulillah teman-teman yang sudah lulus studio Quran fokus ya ingin punya partisipasi, akhirnya kita sama-sama membangun pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Madani yang alhamdulillah ya letaknya nggak jauh dari sini, di Jalan Anggrek Pak Kepsek ya, di bawah kolong tol masuk nanti ke sebelah kanan ya arah Kosrat, ada di sana Jalan Anggrek 4, mentok sudah di sana pesantren kita. Jadi kapan-kapan Pak Kepsek kalau ada anak-anak 63 yang mau belajar menghafal Quran, boleh main ke sana, atau boleh nanti kita kirim santri kita yang sudah di atas hafalan 5 juz, 20 juz, boleh nanti bisa datang ke sini ya untuk sharing-sharing berkenaan dengan cara menghafal Quran yang menyenangkan. Nah, ya, karena ngapal Quran ini di tempat kami pakai gerakan, pakai otak kanan. Ya, pakai otak kanan. Contoh satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk gitu. Menghafal ayatnya, menghafal terjemahnya, dan juga membuat gerakan sehingga otak kiri dan otak kanannya semua terlibat. Kenapa mesti pakai metode ini? Nah, hari ini akan disampaikan dalam materi tausiah kita. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan lisannya, ya innama bu'istu
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus. Ya, ini yang menarik. Kenapa menggunakan kata bu'istu, Ustaz Samsudin? Semua ayat nanti menggunakan kata ba'asa, yub'asu. Ya, bu'istu, bukan ursiltu. Ya. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus. Liutammima, untuk menyempurnakan al-akhlak. Pertanyaannya, bagaimana cara Rasulullah ya merubah akhlak, menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengen berubah enggak sih? Pengen berubah enggak? Pengen hijrah enggak? Berubah lebih baik atau berubah lebih buruk? Baik apa buruk? Baik. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Karena juga bisa kita berubah ke arah yang lebih buruk. Semuanya kita mampu. Semuanya kita bisa. Karena kita sudah punya support sistemnya. Kita sudah Allah berikan kemampuan, Allah ilhamkan kemampuan untuk bisa berubah lebih baik atau berubah lebih buruk. Semua pilihan kita. Ya. Allah sudah sampaikan ya dalam Al-Quran surat ke-91. Ada yang hafal surat apa 91? 91 surat apa? Mungkin lupa. Ya, surat Asy-Syams. Ya, yang bawa handphone Quran boleh dibuka programnya. Surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9, 10. Ada yang hafal? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Punya jiwa semuanya kita ya? Jiwanya sehat kan? Jiwanya nggak sakit? Kalau sakit nggak di sini dong. Tempatnya di mana? Rumah sakit jiwa. Ya. Kita semua sudah Allah sempurnakan dengan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Kemudian setiap jiwa itu Allah ilhamkan fujur. Apa tuh fujur? Kemampuan untuk berbuat jahat. Ya. Wa taqwaha, dan Allah ilhamkan kepada setiap jiwa itu. Ya. Kemampuan untuk berbuat baik. Jadi, bisakah kita berbuat jahat? Bisa. Bisa baik? Bisa. Pilihan siapa? Pilihan siapa? Pilihan Pak Guru? Bu Guru? Pilihan orang tua kita? Atau pilihan kita sendiri? Semua pilihan kita sendiri, karena kita yang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Pertanyaannya, ya, apa itu jiwa? Kenal jiwa nggak? Kenal jiwa nggak? Kenalan yuk. Ini kita bilang jiwa, kita nggak kenal jiwa itu apa. Saya itu punya jiwa, jiwa itu apa? Kalau belum kenal, kita sebut-sebut jiwa, ya berarti kita ngarang-ngarang, ya, sok kenal, ya, sotoy. Coba pegang handphonenya, yang punya handphone, ya, handphone saya bagus nih, ya. Ya, muji sendiri Pak Marzuki ya. Ini yang terluar namanya apa? Yang terluar nih casing ya, casing ya kan? Casing. Tubuh kita ini juga namanya casing. Jisim, jasad, jisim, rijim. Ada jisimnya, dia merijim, berbentuk. Ini casing. Di dalam casing handphone ini ada yang namanya baterai, betul nggak? Baterai. Itu baterai adalah ruh dalam diri kita. Baterai itu adalah ruh dalam diri kita. Ini baterai ada jangka waktunya, betul nggak? Iya. Ini jangka waktunya di baterai. Sekarang canggih baterainya ya, sudah ada sisa 90% lagi. Siap-siap ya, masih panjang. Begitu dapat buka handphone, baterai tinggal 15%. Wah, pusing kan? Harus dicas. Tapi ruh kita nggak bisa dicas. Itu masalahnya ya. Nah, dan kita nggak bisa ngelihat jatah umur kita berapa lagi.
Bisa jadi Pak Marzuki duluan, saya belakangan kan? Nah iya. Atau terbaliknya, saya belakangan beliau duluan. Nah, iya. Ya. Jadi nggak kenal usia ya. Pokoknya waktu datang dia datang. Ini roh. Nah ini casing setelah sudah ada rohnya bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Jangan ragu, bisa hidup nggak? Udah dicas sudah, bisa hidup nggak? Bisa. Bisa buat nelpon nggak? Masa? Ini ada apa namanya? Ada baterainya, sudah dicas, ada casingnya bagus, bisa buat nelpon nggak? Bisa nelpon nggak? Apa yang tergantung? Ya, pulsa tempatnya di mana? Di casing apa di baterai? Tempat pulsa di mana? Kalau nggak ada tempatnya, pulsa mau taruh di mana? Pulsa butuh tempat, namanya chip, betul nggak? Iyalah, punya chip. Punya chip. Chip itu ada nomornya. 6.000 chip. Semua nomornya berbeda. 6 miliar chip yang ada di dunia ini. Dengan banyak provider, ada nggak yang sama nomornya? Ada yang sama nomornya? Nggak ada. Karena chip itu adalah jiwa kita. Chip itu adalah jiwa kita. Yang kita bayar setelah kita pakai hari-hari itu, baterainya, casingnya, apa chipnya? Yang kita bayar provider? Chipnya kan? Kita bayar berapa tergantung pemakaian kita. Kita pakai buat apa? Kita bertanggungjawabkan. Sekarang ada cybercrime. Ya, bisa tahu ini handphone kita dipakai buat apa? Buat ngirim berita-berita hoax atau berita-berita apa yang lain yang buruk. Ya, semua bisa dilacak dengan cybercrime. Kalau kita ke Polda, ini di cloning sama Polda, semuanya kita punya handphone, kebuka semuanya. Apa yang sudah kita hapus bahkan itu terbuka, terlihat semuanya. Apakah komunikasi kita, kepada siapa kita berkomunikasi, materinya apa, berapa lama, kapan waktunya, di mana tempatnya, bisa dilacak. Itulah chip, itulah jiwa kita masing-masing. Jadi nanti saatnya kita akan Allah wafatkan badan kita dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air. Roh kita milik Allah kembali kepada Allah. Tinggal jiwa kita yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, jiwa kita bentuknya apa sekarang pertanyaan? Bentuknya apa? Jiwa kita tampak atau tidak tampak? Orang sakit jiwa yang nampak apanya? Kelakuannya kan? Kelakuannya ya. Nah ya, kita dari mana tahu dia sakit jiwa? Kita ingat perbuatannya kan? Nah itu. Dari mana kita lihat orang itu lagi bahagia? Dari casingnya, senyum ya, jalan senyum ya, ketemu teman, woi bro, apa kabar? Pokoknya bahagia, kelihatan ya. Dari mana kita lihat kawan kita lagi sengsara? Dari casingnya, kelihatan ya, cemberut. Ya, apalagi loyo, lesu, jalannya nggak semangat, gitu semuanya. Siapakah yang mempengaruhi perbuatan kita? Adalah jiwa kita, jiwa yang sehat, ya akan mempengaruhi kepada fisik yang sehat. Kalau jiwanya sakit, maka juga fisiknya sakit. Ya, sahabat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan jiwa kita. Nanti kita bahas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ada di mana? Bagaimana kita untuk menyempurnakan akhlak itu? Nah, ini saya mau tanya, teman-teman saudara semua ya. Kalau orang perbuatannya kacau, ya, pokoknya kacau, paham kacau ya? Perbuatannya kacau. Kalau kita pengen merubah kekacauan dia, bagaimana caranya? Langkah apa yang mesti kita perbaiki supaya perbuatannya nggak kacau? Ayo, gimana caranya?
Ya bagaimana caranya? Apa yang membuat perbuatan kacau? Oke, orang perbuatannya kacau dipicu oleh pikiran yang kacau. Maka perbaiki pikirannya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki pikiran? Kenapa pikirannya kacau? Kenapa pikiran kamu kacau? Coba, apa yang membuat pikiran kamu kacau? Kebanyakan PR, betul Pak, udah PR Pak. Ya, karena data yang masuk kacau, data yang masuk ke dalam pikiran kita kacau, maka pikiran kita kacau. Karena pikiran kita kacau, maka perbuatan kita juga akan kacau. Sekarang kita tarik balik, supaya perbuatan gak kacau, maka harus berpikirnya yang bagus. Supaya pikiran bagus, maka masukkan data yang bagus. Bagaimana masukin data? Nah, untuk memasukkan data yang bagus inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mesti kita tiru. Dunia pendidikan harus meneladani dari misi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa.